Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Setelah 1 tahun lebih kita tidak melaksanakan pelajaran tatap muka, mungkin masih banyak yang belum kenal saya. Saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya Faidul Rasyid Kota Barat, boleh dipanggil Pak Rasin. Saya mengajar bimbingan TIK di kelas 8 dan juga kelas 9. Pada semester ganjil ini kita akan belajar tentang pengolah kata. Aplikasi yang digunakan adalah Microsoft Office Word 2016 atau sering disebut dengan Word 2016. Sudah saya share bahan ajarnya mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Hari ini adalah pertemuan 4. Sini akan saya jelaskan secara ringkas bahan yang sudah saya share dan nanti ada latihan keempat. Yang pertama adalah bagaimana cara membuka Word 2016. Ada beberapa cara membukanya. Yang pertama adalah melalui menu Start. Kemudian kita gulik, kita cari tulisannya Word 2016. Ini adalah cara yang pertama. Kita tunggu sampai dia muncul Word-nya. Kemudian kita buka back dokumen. Ya, kita perbesar. Ini adalah tampilan dari Word 2016 yang dibuka melalui menu Start. Kita tutup dulu. Cara yang kedua adalah melalui desktop. Ini namanya tampilan di layar namanya desktop. Kita cari tulisannya atau shortcutnya Word 2016, kita buka. Ya, kita buka back dokumen. Ini saya maximize dulu. Baik, saya akan terangkan menu-menu yang ada di Word 2016. Yang pertama adalah tab file. Tab file ini ada beberapa perintah di sini, beberapa ikon. Di antara adalah new, open, save, save as, print dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tab ribbon. Di sini ada beberapa menu ya, home, insert, design, layout dan sebagainya. Inilah yang saya share setiap pertemuan. Kita akan membahas nanti tentang home, insert, layout dan reference yang pertemuan keempat. Di atas ini ada namanya quick access ya, akses cepat. Ini ada 5 ini, ada back, ada repeat dan sebagainya. Jadi kalau kita misalnya mau menggunakan perintah save, kita cukup menekan perintah cepat ini ya. Sebenarnya dia ada dalam menu file tadi ya. Jadi kita klik save. Di atas ini itu adalah title, judul daripada dokumen kita. Ini sementara namanya dokumen 3 ya. Nanti kalau disimpan dengan nama kita sendiri namanya akan berbeda. Di pojok sini ada namanya Windows Control, itu ada close, ada restore atau maximize, kemudian ada minimize. Di bagian sini adalah bagian dokumennya. Inilah kita akan mengetik dokumennya. Kemudian di bagian kanan ini ada namanya scroll bar. Ini scroll barnya ada 2. Ini namanya scroll bar vertikal, itu menggerakkan, menggulung layar dari atas ke bawah. Di sini nanti ada scroll bar horizontal. Ini nggak kelihatan karena tampilannya dia sudah cukup. Kalau misalnya kita perbesar, nanti akan muncul scroll barnya karena dia tampilannya tidak cukup ya. Ini kita perbesar, ya, kita perbesar, dia akan muncul ini scroll barnya, scroll horizontal ya. Baik, kita akan pelajari tentang tadi saya katakan ribbon. Pertama menu home, di sini banyak perintah-perintah. Itu yang sering kita gunakan misalnya font ya. Di sini font itu ada, ini adalah font jenis huruf, kemudian ini adalah font size besar huruf. Di sini ada perintah bold, menebalkan, italic, membuat miring, underline, membuat garis bawah. Ya, kemudian di sebelah sini ada paragraf, ini sering digunakan. Ini adalah rata kiri, like left, kemudian center, rata tengah, kemudian rata kanan, like right, kemudian rata kiri kanan atau disebut dengan justify. Ya, inilah beberapa perintah di dalam menu home. Kemudian pada pertemuan kedua saya juga telah share tentang menu insert. Insert ini banyak perintah di sini ya. Misalnya insert tabel, membuat tabel, memasukkan gambar, bentuk-bentuk. Kemudian banyak lagi di sini ada word art. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang insert header, footer, dan page number. Kemudian
kemudian ditambah dengan drop cap ya. Kemudian pada menu layout, ini yang saya buat soal banyak yang salah ini. Layout ini adalah setting ya. Untuk setting yang kita gunakan biasanya itu adalah margin misalnya ya. Margin ini adalah untuk membuat batas kertas ya. Batas kertas itu batas kertasnya ada 4 ya. Ini ada yang namanya top ya, itu batas kertas atasnya. Artinya bahwa kita batas mulai mengetiknya itu dari atas itu 2,54 cm. Ini adalah defaultnya ya, setting awalnya. Kemudian bottom itu adalah batas bawah ya, ini sama ya, 2,54 dari bawah. Batas mengetik. Nah left itu adalah batas kiri. Batas kiri biasanya dia lebih besar. Saya buat misalnya 3 misalnya, 3,54 ya. Ya, ini saya buat misalnya. Nah, ini saya besarkan. Ini lebih besar karena dia sering digunakan untuk pencilitan ya. Kemudian di paling kanan ini adalah type ya, batas kanan sebelah sini dia. Ini adalah namanya margin. Kemudian ada orientasi. Orientasi ini adalah posisi kertas ya. Ada portrait itu dia tegak, kemudian ada landscape melebar ke samping. Kemudian ada size, ini adalah ukuran kertas. Ini ukuran kertas yang sering digunakan adalah A4 ya. A4 itu kalau dalam cm dia 21 kali 29,7 ya, A4. Kemudian ada yang dia letter ya, itu lebih besar dari lebih panjang dari A4, itu ukuran 21,59 kali 27,94. Kemudian ada juga yang dia legal ini adalah folio ya. Ukuran folio lebih panjang ya, ukuran 1,59 kali 35,56. Ya, inilah beberapa perintah dari menu layout. Kemudian hari ini kita ada reference ya. Ini bahannya sudah saya share ya. Nanti baca-baca karena ada latihannya. Ya, kita di sini yang dipelajari hanya ada satu ya. Ini insert footnote ya. Baik. Saya sudah sediakan untuk bahan latihan 4. Ini dia ya. Kita akan menggunakan berita-berita yang sudah saya terangkan tadi. Ya, yang pertama itu nanti ada soalnya. Saya tunjukkan soalnya dulu. Nah, soalnya ya, mengisi 5 ikon apa yang digunakan untuk membuat ini yang atas ini. Kemudian ada soal lain yang kedua ya, ini bagaimana membuat huruf besar di awal, bagaimana membuat catatan ini, catatan dari sebuah teks ya, kemudian bagaimana membuat nomor halaman, dan bagaimana membuat catatan di bawah ya. Ini adalah nanti bahan latihannya. Kita mulai dengan latihan. Yang pertama itu kita gunakan dulu menu insert ya, untuk membuat catatan kepala di atas ini ya. Catatan kepala ini fungsinya nanti dia sebagai satu teks yang dia akan secara berurut setiap halaman akan muncul ya. Jadi kalau misalnya ada 5 halaman, dia 5 halaman akan muncul ya. Cara membuatnya melalui menu insert, namanya header ya, header catatan kepala di atas. Ya, kita pilih header, kemudian kita pilih modelnya. Ya, ini agak lama nih. Ya, header ini kita pilih modelnya ya. Ada beberapa model di sini. Misalnya kita pilih model yang black ini. Kita pilih, kemudian akan muncul di atas dari batas margin tadi itu. Kemudian kita ketik. Kita ketik, misalnya dibuat nama kita misalnya boleh ya. Rakit kelas misalnya 81 ya. Sudah selesai. Ini boleh kita pindah ke kanan misalnya melalui menu home, dan kita geser dengan ke kanan ya, rata kanan ya, ini seperti ini. Boleh ditebalkan, misalnya kita blok dulu, di bold atau dimiringkan, atau bisa dikecilkan misalnya ya. Ini kalau saya kecilkan misalnya juga kita buat 9 ya, sudah jadi ya. Ya, cara menutupnya kita hanya menekan escape. Itu yang dikatakan dengan header ya, catatan kepala di atas. Yang kedua, kita akan membuat catatan di bawah, namanya footer ya, footer ya. Kita pilih footer ya, kita pilih contoh satu ya. Di sini sama kayak tadi, kita ketik misalnya, kita misalnya buatnya left
komputer misalnya. Komputer misalnya. Ini sama kayak tadi, bisa kita buat rata kanan. Ini rata kanan, kita blok, kita tebalkan, bold, kita miringkan, kita buat hurufnya misalnya 9. Ya sudah jadi ya. Nanti akan muncul nih setiap halaman, kita tutup melalui escape, namanya folder ya. Oke, sudah 2. Kemudian kita beri nomor halaman ya, halaman kita pilih insert, kemudian kita pilih page number. Jadi halaman digunakan page number, kita pilih di bawah ya, bottom page, namun kita pilih salah satunya ya. Ini yang saya pilih ini, dia nanti akan kelihatan dia berapa halaman kita gunakan, misalnya 5 halaman, jadi halaman 1 dari 5 halaman kita ketik di sini 1, tetap ya, ini akan berubah-ubah 5 fix atau halaman, boleh ditulis halaman. Ini saya hapus fix ya, itu namanya adalah number ya. Jadi sudah ada 1, 2, dan 3 ya. Selanjutnya itu ada namanya drop cap ya, ini melalui menu insert juga drop cap di sini ya. Ini ya, ini sudah ada drop capnya. Ini saya sebut drop capnya itu adalah huruf kapital di awal tulisan ya. Ini saya hilangkan dulu drop capnya ya, saya normalkan dulu. Awalnya dia hanya jikanya seperti biasa, kemudian kita pilih drop cap, kita pilih yang huruf besar seperti ini. Ini namanya drop cap ya, jadi sudah besar. Ini banyak digunakan di buku-buku ya, di koran dan sebagainya. Kemudian kita pindah ke menu reference. Ini reference banyak sekali ya, sekali menunya. Yang kita gunakan misalnya adalah yang insert footnote ya. Ini misalnya kita akan menjelaskan tentang macam-macam buah. Jadi ada buah durian sekalang, kita beri tanda di sini sebagai catatan kaki ya, catatan dari suatu teks. Tapi insert, dia akan muncul otomatis nomor 1 di sini, kemudian di bawah akan muncul catatan. Tinggal kita tambahkan, misalnya nih, ini adalah buah dari Sumatera Utara ya. Ya, catatan misalnya ini adalah buah dari Sumatera Utara yang banyak gemari orang ya. Saya buat contoh yang kedua, ini salah misalnya ya. Ini kita buat insert footnote, kita buat catatannya ya. Kita buat ini adalah buah dari Sumatera Utara yang rasanya manis. Jadi kita bisa membuat beberapa catatan di sini sebagai tambahan keterangan ya. Ya. Inilah bagian daripada yang kita pelajari hari ini. Nanti saya tunjukkan ada latihan 4. Kalian tinggal mengisi ya, tinggal mengisinya saja. Ini adalah latihan 4 saya tunjukkan. Ya, ini latihan 4, tinggal mengisi bagian 1, 2, 3, 4, 5 dari yang sudah saya ajarkan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.